Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, melanjutkan materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sampailah kita kepada keistimewaan nuzum Islam yang kelima, yaitu jam'uha bainar riqabatil ilahiyah wal basyariyah. Mengumpulkan antara pengawasan Tuhan dan pengawasan manusia. Jadi ini menjadi perbedaan antara nuzum wad'iyah yang hanya berlandaskan kepada riqabah al-basyariyah, pengawasan manusia. Jadi makanya banyak orang melakukan korupsi karena dia merasa bahwa manusia tidak mengawasinya atau pengawasnya sedang lengah. Banyak orang melakukan kesalahan sengaja karena dia menyadari bahwa orang yang sedang mengawasinya sedang tidak tahu. Nah, dengan demikian, karena di dalam nuzum Islam ini ada pengawasan manusia dan ada pengawasan ilahi, yang pengawasan manusia itu diwakilkan kepada wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin atau khalifah. Mereka lah yang akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi, dalam prakteknya sebenarnya khalifah itu bukan pencipta hukum, ya, tetapi dia itu pelaksana hukum. Ya. Hukumnya sudah ada, tinggal saja kemudian mereka merumuskan hukum itu dalam bentuk butiran-butiran pasal, yang kemudian pasal-pasal itulah yang dipakai ukuran untuk menentukan orang itu melanggar apa, hukumannya apa. Tapi dia tidak berijtihad untuk menentukan hukumannya ini, hukumannya itu, karena di dalam Islam sudah dijelaskan hukuman orang yang membunuh tidak dengan alasan yang dibenarkan, maka dia dikisos atau dibunuh lagi. Ya, orang melukai tangan orang lain, maka dia harus dilukai tangannya. Ya, orang menusuk mata orang lain sampai buta, maka dia juga harus diperlakukan seperti itu oleh hakim. Ya. Kalau dia mencuri, hukumannya dipotong tangan kalau sudah sampai nisab. Ya. Kalau dia berzina, dia dirajam kalau sudah punya suami atau punya istri. Jadi hukumannya sudah ada. Sang khalifah dalam hal ini adalah wakil Tuhan di dalam menerapkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, bisa jadi seseorang itu lengah atau tidak mengetahui bahwa si fulan, bahwa si anu telah melakukan kesalahan, ya, mungkin ditutup-tutupi, tetapi dalam nuzum Islami seorang mukmin akan mengumpulkan riqabah ilahiyah yang itu kontrolnya ada di dalam hatinya. Dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lepas dari dunia tapi tak mungkin lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah lupa dengan firman Allah, Maliki Yaumiddin. Dia adalah ratu, dia adalah raja, dia adalah hakim di hari akhir nanti, di mana tidak ada satu kasus pun yang bisa lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bisa lepas, ya, dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau lepas di dunia, ya, maka di akhirat dia tidak akan lepas. Tapi kalau di dunia dia sudah mendapatkan hukumannya, diharapkan hukuman dunia tadi akan meringankan hukumannya di akhirat, atau bahkan dia telah menjadi ampunan dari dosanya. Nah, itu saudara-saudara sekalian, ya, adik-adik sekalian, bahwa dia jam'uha bainar riqabatil ilahiyah wal basyariyah. Dia mengumpulkan perasaan diawasi baik oleh Allah maupun oleh manusia. Maka dia selalu
lebih akan hati-hati untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan itu karena dia merasa dalam dirinya ada pengawasan yang begitu kuat dari Sang Maha Pencipta yang tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah eh, tidur. Dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan kedua malaikatnya menjadi saksi mencatat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Selanjutnya adik-adik sekalian adalah tahqiqul maslahah. Ini keistimewaan nuzum Islam yang keenam, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan ini ada dua sifatnya, ada kemaslahatan individu, ada kemaslahatan jamaah, ada kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan individu bahwa aturan Islam membentuk seorang muslim memiliki individu yang baik. Dia larang individu itu mengikuti nafsunya. Dia bimbing individu itu ke jalan yang benar. Dia tidak ada pencurian karena orang mencuri akan dipotong tangannya, hukuman yang begitu berat. Tidak ada perzinahan karena hukuman perzinahan adalah didera atau bahkan dirajam kalau sudah punya suami atau istri. Dengan demikian, seorang suami akan merasakan ketenangan karena apabila nuzum Islam ini tegak di satu negeri, maka tidak mungkin dia temukan istrinya melakukan dosa seperti yang disebut tadi atau suaminya melakukan dosa yang mengharuskan dia untuk dirajam. Tidak ada pencuri. Kenapa? Karena dipotong tangan adalah sesuatu yang tentu sangat menyiksa seseorang. Ya. Kalau dia membunuh, nah hukumannya adalah dibunuh, kecuali dia membunuh dengan alasan yang benar. Kalau pembunuhan itu tidak dibenarkan oleh syariat, maka dia harus divonis dengan kisos. Ya. Kalau dia melukai tangan seseorang, dia dilukai tangannya. Kalau dia memenggal kepala seseorang, dia dipenggal juga kepalanya dan seterusnya. Hukumannya keras, tetapi hukuman itu melahirkan kedamaian di dalam hati bahwa tidak akan ada kesalahan, tidak akan ada orang yang berani melakukan pelanggaran itu. Melihat dari hukumnya yang begitu kuat, ya. Dan di sisi yang lain, hal yang seperti itu juga akan melahirkan kemaslahatan di masyarakat. Kehidupan menjadi teratur, orang bisa membedakan ini haknya atau hak orang lain, ya. Ada kepemilikan yang memang milik bersama itu dihargai dan ada kepemilikan milik pribadi juga tidak diganggu, ya. Kita sudah pernah saya senggol ada yang disebut milkul fardiyah, ada milkul ammah, ada milik pribadi, ada milik umum, ada kepemilikan yang ditangani oleh pemerintah untuk maslahatnya nanti dikembalikan kepada umum, ya, seperti barang tambang, ya, dan lain-lain. Nah, adik-adik sekalian, kalaulah nuzum Islam ini ditegakkan di satu masyarakat, maka jiwa seseorang akan selamat, harta seseorang akan selamat, akal seseorang akan selamat. Kenapa? Karena ajaran Islam melarang merusak akal. Akal adalah satu-satunya pemberian yang paling besar. Karena kalau manusia tidak punya akal, maka dia sama dengan hewan yang lain. Jadi jiwa, akal, harta, kemudian kehormatan. Ya, kehormatannya akan terjaga. Makanya di dalam Islam itu dilarang berzina, ya. Jadi ada nasalnya, keturunannya akan terjaga, ya. Kenapa? Kalau terjadi perzinahan, maka di situ ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, menghina kehormatan orang lain, ya. Kemudian anak keturunan menjadi tidak jelas. Jadi tidak ada hifzun nasli, tidak ada menjaga keturunan di situ, ya. Kemudian hifzuddin, menjaga agama. Ini yang disebut dalam istilah syariah maqasidus syariah. Jadi ada 5 maqasidus syariah. Yang pertama menjaga jiwa.
Jadi kalau ada orang membunuh tidak benar alasannya, maka dia dibunuh. Dengan demikian akan berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali orang untuk melakukan dosa pembunuhan. Nah, jadi kalau ada orang dikit-dikit mengatakan halal darahnya itu perlu dipertanyakan pemahaman keagamaannya. Yang kedua, hifzul mali, menjaga harta. Nah, jadi kalau ada pencurian, maka dihukum dengan keras dengan tujuan tidak muncul lagi orang yang mengganggu harta orang lain. Hifzun nasli, keturunan, maka Islam menyuruh untuk menikah dengan baik-baik, ada syarat, ada rukun ya, ada wali, ada mahar. Di situ terkumpul kemuliaan, ya, keinginan syahwat yang kemudian disalurkan dengan benar akan membentuk keluarga yang baik, yang melahirkan individu-individu yang baik, anak-anak yang terjaga, terdidik, dibesarkan dalam nuansa keislaman. Nah itu maqasidus syariah yang 5, hifzun nasli juga ya, hifzul aqli wa hifzud dini. Nah, kelima ini akan terjaga dalam hidup seseorang, maka seseorang itu akan merasa tenang di dalam jiwanya karena masyarakatnya mengikuti aturan itu. Itu saya kira kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.